Bismillahirrahmanirrahim. Jualan sorban ke Pariaman. Rela berkorban demi saudara seiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah aidan. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang menakdirkan kita berjumpa di pagi hari ini, yang seyogianya kalau dari kemarin jadwalnya baru dapat kemarin. Kalau berkisahnya di sana di Tanah Akhwat di tempatnya Bu Elia, barusan pagi-pagi sudah sampai sana. Ustaz diganti katanya, diganti Ustaz Asep karena di sana akan ada prosesi perpisahan dengan gedungnya Bu Elia, sehingga koordinator lah yang akan sekalian seremoni nanti perpisahan setelah daripada berkisah ini. Oleh karenanya tiba-tiba Ustaz suruh ke sini dan Ustaz perlu beberapa saat untuk menyiapkan apa yang disampaikan di sini. Dan itu semua teman-teman bagian daripada kehidupan kita. Ya. Kehidupan yang kadang-kadang kita punya rencana A, tapi Allah kasih B. Kadang-kadang kita pengen ini, tapi Allah kasih yang lain. Dan itu semua dengan baik. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Hari ini ada yang datang ke sini sudah tiduran, ada yang sudah siap untuk menyimak. Tapi semuanya adalah bagian daripada keberkahan kita, teman-teman. Karena setiap apa yang Allah takdirkan pasti baik. Sahabat-sahabatku, teman-temanku yang dalam Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang saya hormati Ustaz Aziz selaku Ustaz di sini di Gedung Doha, juga Ustazah, ada Ustazah Susi, Ustazah Erika, ada Ustazah yang tadi Ustazah Zemira, dan juga Ustazah Nunul, serta yang lain yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi mereka semua, teman-teman, yang selalu menemani teman-teman di setiap hari, mempersiapkannya di rumah ya, di rumah untuk bisa mentransfer ilmu, mengenalkan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pagi ini Ustaz insyaallah akan berkisah tentang seorang laki-laki pemberani. Dia adalah saudara kandung dari Anas bin Malik. Ada yang tahu namanya? Siapa namanya? Abdul Malik bukan. Jadi Anas bin Malik punya saudara. Ada yang tahu saudaranya? Kalau Anas bin Malik sudah pada kenal ya. Kenal nggak Anas bin Malik? Siapa itu Anas bin Malik? Pelayan Rasulullah. Ini awis. Itu buat buka puasa ya, jangan itu hadiah buat buka puasa, hati-hati. Jangan sampai dibuka. Jangan-jangan nanti pas lagi Allahu Akbar udah buka. Tunggu dulu adzan ketiga, ada zuhur, ada asar, baru maghrib ya. Jangan nanti dengar ada yang adzan langsung buka. Ya. Oke, itu buat buka. Baik. Anas bin Malik itu punya saudara namanya Al-Barra bin Malik. Oh, nanti udah pernah dengar ya?
Kira-kira auto udah pernah dengar, ternyata auto belum pernah dengar. Al-Barra bin Malik. Ciri-cirinya teman-teman, Al-Barra bin Malik ini matanya cekung, wajahnya tuh kusam, tubuhnya kerempeng, tidak banyak dagingnya. Jadi kalau orang lain lihat Al-Barra bin Malik itu langsung mengernyitkan matanya, langsung berpaling, karena saking secara tampilan menakutkan dan tidak indah. Lu kusam itunya pakaiannya, tapi keberanian beliau ini teman-teman, keberanian yang patut kita tiru. Ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah meninggal dunia, maka di Mekah, di Jazirah Arab teman-teman, orang-orang yang tadinya sudah berbondong-bondong masuk Islam, seketika mereka berbondong-bondong meninggalkan Islam. Kalau bahasanya adalah murtad, keluar dari Islam dan menganut agama mereka kembali. Kepemimpinan Rasulullah diganti oleh siapa? Ya, Abu Bakar. Oke. Dua. Fokus. Oke, fokus. Diganti oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini melihat bagaimana orang-orang Islam yang mereka begitu beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika ada Nabi, tapi tiba-tiba berbondong-bondong keluar dari Islam. Maka Abu Bakar ini akhirnya membuat sebuah pasukan untuk memerangi mereka yang keluar dari Islam agar mereka kembali kepada Islam. Abu Bakar membuat 11 pasukan dengan komando masing-masing, dan itu disebar kepada seantero Jazirah Arab. Disebar untuk apa? Untuk memerangi mereka agar mereka kembali kepada Islam. Di antara orang-orang yang murtad dari Islam pada waktu itu adalah Bani Hanifah. Itu yang paling banyak orangnya, dan mereka itu mengikuti seorang pemimpin yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Iya, apa itu Musailamah Al-Kadzdzab? Apa? Iya, nabi palsu. Dia adalah yang pernah mengaku sebagai nabi. Sebagai nabi. Iya, itu Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikirimlah sebuah pasukan untuk memerangi Bani Hanifah ini. Mereka menyerang dan dilawan dengan begitu kokoh oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi karena kekokohan mereka, pada saat itu kaum muslimin kalah, tidak menang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim pasukan kedua dengan kaum Muhajirin dan Ansor yang kekuatannya, keimanannya lebih tinggi dan lebih besar. Dikirimlah dengan seorang pemimpin yang kita kenal sekarang dengan sebutan Syaitullah. Siapa itu? Khalid bin Walid. Barakallah. Syaitullah dikirim menuju Yamamah. Kan di Yamamah ini mereka bertemu di kota Najd, berperang melawan Musailamah Al-Kadzdzab. Di sanalah orang-orang musyrik begitu kokohnya, tapi kepahlawanan seorang muslim, sehingga ada yang berkata, seandainya Musailamah ini tidak dikalahkan, maka siapa lagi yang akan menyembah Allah jika mereka kalah lagi untuk yang kedua kalinya. Maka akhirnya beberapa pimpinan kelompoknya diatur oleh Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Apa yang membuat orang-orang Islam ini belum bisa mengalahkan? Apa titik lemahnya? Maka dipisahkanlah antara
kaum Muhajirin dan kaum Ansor, antara bapak-bapak dan anak-anak dipisahkan. Sengaja. Buat apa? Biar tahu di mana titik kelemahan kaum muslimin. Dipisahkan dan mereka dilombakan agar melihat siapa yang paling baik di antara mereka dari segi anak-anaknya, dari segi maksudnya anak-anak yang sudah siap perang ya, bukan anak-anak yang kalian teman-teman. Kemudian dari sisi kaum Ansor. Tahu kaum Ansor? Orang mana itu? Katanya tahu. Iya, apa maksud? Kaum Ansor ada kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kalau kaum Muhajirin orang mana? Kaum Muhajirin orang? Kaum Ansor orang? Terbalik teman-teman. Kaum Ansor itu adalah orang Madinah. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah. Jadi kalau sahabat Ansor itu dilabeli kepada orang yang tinggalnya di Madinah. Kaum Muhajirin adalah orang yang tinggalnya di Mekah, karena Muhajirin itu adalah orang yang berhijrah. Terbalik. Nah, maka dipisahkanlah kaum Muhajirin dan kaum Ansor supaya mengetahui kelemahannya. Dan akhirnya berperanglah beberapa sahabat, dan ia semuanya berperang satu demi satu untuk bisa merangsuk ke depan. Dan kaum muslimin dengan kekuatan dan keimanan yang luar biasa akhirnya bisa membuat kaum musuh mundur. Dan para kaum kafir itu akhirnya teman-teman, mereka demi untuk menyelamatkan dirinya, mereka masuk ke dalam benteng di Yamamah, yang mana disitulah mereka berharap akan bisa memenangkan kembali peperangan yang tadinya sudah pernah mereka menangkan dari kaum muslimin yang pertama. Maka pada saat sudah semakin menuju ujung peperangan, Khalid bin Walid mengatakan kepada salah seorang sahabat yang terdepan barisannya, yang tadi namanya Al-Barra bin Malik. Ia dapat di depan dan ia berkata kepada pasukannya, "Wahai kaum Ansor," karena ini orang Madinah, "Wahai kaum Ansor, jangan pernah berharap untuk pulang ke Madinah. Tidak ada lagi kota Yasrib setelah ini. Yang ada hanyalah Allah dan mati syahid." Ini kata-kata penyemangat dari seorang pemimpin terhadap orang-orang Ansor yang mereka berperang karena Allah. Maka dengan semangat itu akhirnya mereka melaju ke depan, merasuk, merengsek, namanya membuat pasukan musuhnya mundur. Dan mereka benar-benar membuat tameng di dalam sebuah bangunan. Mereka tidak mau benar-benar kalah. Dan pada saat seperti itu teman-teman, muncullah sebuah ide atau terbersit dalam pikiran Al-Barra bin Malik untuk memasukkan Al-Barra bin Malik ke dalam tameng tersebut. Jadi kalau bulat ini yang benteng bulat itu orang Islam itu adanya di luar semua. Dan Al-Barra ini bagaimana supaya pintu itu bisa terbuka. Sebelumnya, beberapa saat sebelum berperang itu pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada sahabat-sahabat yang memimpin bahwa jangan pernah memberikan kekuasaan kepada Al-Barra bin Malik. Saya khawatir karena keberaniannya dia akan mencelakakan kaum muslimin. Ini pesan dari seorang Umar bin Khattab. Tapi pada saat tadi Al-Barra dikasih kesempatan oleh Khalid bin Walid untuk apa? Untuk memimpin berlawanan dengan keinginan daripada Umar bin Khattab. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Barra bin Walid? Wah,
Wahai sahabat-sahabatku, izinkan aku untuk masuk ke dalam. Aku akan duduk di atas tameng, lemparkan aku ke dalam. Semoga kalau aku tidak mati, aku bisa masuk, bisa membuka pintu gerbang yang tempat kita bisa masuk. Jadi saking beraninya teman-teman, Al-Barra berani untuk bertaruh nyawa supaya dilempar ke dalam, karena kubangan itu nggak bakal terbuka pintunya karena di dalam sudah banyak musuh. Mereka itu sekitar 40.000 dari kaum Musailamah Al-Kadzdzab itu, banyaknya minta ampun. Dan akhirnya Al-Barra bin Malik ini langsung duduk di atas tameng. Tahu tameng? Kalau perang tuh ada tameng tuh, supaya kalau misalkan orang pakai pedang bisa pakai tameng, nggak akan apa-apa. Dia duduk, kemudian lemparkan aku ke dalam dengan tombak-tombak kalian. Para sahabat yang lain mengangkat tameng itu dengan tombaknya, dan dilemparlah Al-Barra ini ke atas. Alhamdulillah tidak berpapasan dengan namanya panah, karena mereka di dalam itu teman-teman, mereka itu sambil melempari panah. Orang-orang muslim di luar kalau enggak buka pintunya, dia akan mati oleh panah-panah yang berjatuhan dari dalam. Karena panah itu benar-benar seperti hujan. Dia terus dari dalam, musuh-musuh dari dalam melemparkan panah. Orang-orang muslim di luar, mereka tidak bisa masuk. Kalau enggak ada yang buka, maka ada selesai. Mereka akan menang. Maka Al-Barra dengan keberaniannya, ia melakukan hal yang paling pemberani. Ia masuk dalam dengan dilemparkan, dan alhamdulillah dia langsung terjatuh ke dalam di tengah-tengah kaum kafir yang pada saat itu sedang berkumpul. Dan dengan sigap ia langsung membuka pakainya, langsung diayunkan 10 orang yang ada di sekitarnya langsung ditebas, dan ia mampu untuk membuka pintunya meskipun 80 tusukan pedang dan panah itu melukai tubuhnya. Tapi alhamdulillah Al-Barra ini mampu membukakan pintunya sehingga kaum muslimin yang di luar bisa masuk ke dalam. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam, dan akhirnya kaum kafir pun mundur ke dalam. Banyak 20.000. Kalau tadi 40.000, 20.000 dari kaum kafir terbunuh. Karena kaum muslimin sudah masuk ke dalam. Dan hingga sampai ke tengah-tengah menemui pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka? Siapa? Oke, Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab yang berada di paling ujung itu ditemui oleh kaum kafir, oleh kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin juga mampu membunuh yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah perang tersebut Al-Barra bin Malik langsung diobati, dan beliau alhamdulillah sembuh. Pun juga dengan Khalid bin Walid, seorang pemimpin Syatullah yang kita kenal hari ini. Ia pun 30 hari berada di Yamamah. Untuk apa? Pengobatan. Karena perang ini perang yang luar biasa, yang belum pernah terjadi sebesar itu sebelumnya. Belum pernah terjadi. Sehingga ini sebagai cikal bakal bagaimana agama Islam yang hari ini kita kenal ini akan berkembang atau tidak. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah kepahlawanan seorang Al-Barra bin Malik. Ia usianya panjang, meskipun tadi 80 tusukan dengan tebasan dan juga rongrongan dari panah itu melukainya, tapi Allah takdirkan ia tetap sembuh dan bisa meneruskan hidupnya sampai nanti di perang Tustar. Baru dia meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin sekali syahid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perang Tustar itu
beliau meminta itu dan akhirnya Allah takdirkan. Apa yang beliau lakukan? Karena di perang Tustan itu sama seperti di perang yang tadi. Ada benteng, bentengnya begitu luas, dan dari benteng itu akan mereka membentengi diri untuk apa? Untuk menyerang kaum muslimin. Kaum muslimin di luar, mereka dalam benteng, dan dari balik benteng mereka menurunkan seperti kail yang besar. Kalau teman-teman tahu memancing, ada kailnya, kecil besar kailnya, kecil. Ini kail untuk bisa mengail manusia. Dan sebelum itu dipanaskan besar. Kalau misalkan kapal-kapal di laut tuh diturunkan ke bawah supaya menjadi dangkar, itu kan besar. Seperti itulah kaum musyrikin di Tustan. Mereka menurunkan kail itu untuk apa? Supaya bisa mengail kaum muslimin yang melengsek untuk bisa naik ke dalam benteng mereka. Dan pada saat itu saudaranya Al-Barra bin Malik. Siapa? Ada yang ingat? Saudara Al-Barra bin Malik siapa? Anas bin Malik Maisun. Tolong kasihkan Maisun ke belakang. Nanti ya, buat di buka ya. Nah, Anas bin Malik teman-teman, ternyata beliau terkena oleh kail yang dilemparkan oleh kaum muslimin. Dan pada saat itu Al-Barra melihat bagaimana saudaranya terkena, maka beliau tanpa pikir panjang, beliau langsung mengambil langsung naik ke dalam kail tersebut yang begitu panas. Al-Barra nggak peduli dengan tangannya, meskipun panas ia tetap menyelamatkan saudaranya Anas bin Malik, sehingga Anas bin Malik akhirnya terlepas dari kali ini. Dan ia pun tak sadarkan diri, ia pun terjatuh ke bawah dengan tangan yang sudah melepuh karena saking panasnya kail tersebut. Ia melepuh sehingga tinggal tulang yang kelihatan, teman-teman. Ini kita kelihatan apa? Kelihatannya tulangnya? Ini nggak kelihatan. Ini saking panasnya beliau menyelamatkan saudaranya, tidak terkena, tapi menyelamatkan tangannya langsung tinggal sebelah karena tinggal tulang. Dan beliau berdoa, ya Allah, izinkan aku berjumpa dengan Rasulullah untuk mendapatkan syahid. Karena impian dari Al-Barra adalah untuk bisa syahid dari peperangan satu ke peperangan lain. Dan alhamdulillah di tahun itu pada perang Tustan, Allah mengabulkan permintaan dari Al-Barra bin Malik untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Dan itulah bagaimana keberanian beliau sampai rela berkorban untuk saudara-saudaranya yang seiman, apalagi ini saudaranya sekandungan, yaitu Anas bin Malik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Asa, itu kisahnya untuk hari ini. Bagaimana banyak hal yang bisa diambil. Dan sebelum ditutup, Ustaz, masih ada pertanyaan yang boleh disimak. Kalau bisa nanti Ustaz akan berikan. Buat ingat ya, ini buat jangan langsung ini. Baik, yang pertama, siapa pemimpin perang dari kaum kafir yang tadi? Ya. 1, 2, 3. Siapa? Bukan. Coba ini. Nggak jadi. Awis. Oke, Musaillam al-Kadzdzab. Hari ini Awis sudah triple hat-trick. Yang kedua. Baik. Siapa yang apa definisi kaum Ansor? Dan definisi maksudnya artinya Ansor itu siapa? Yang belum dulu, coba ini. Ya? Ya, sahabat yang dari Madinah itu kaum Ansor. Oke, sip. Sekarang di mana peperangan yang besar tadi terjadi? Ya. Ya, Mama. Oke. Masih ada nggak? Masih ada. Oke.
Apa hikmah dari kisah ini? Ya, Tidak meninggalkan Islam. jangan meninggalkan Islam. Oke. Salim, apa Salim? Harus saling menolong. Oke. Ya, Maisun. Ya. Apa katanya? Harus berani, boleh ya. Berani bertanya, berani menjawab. Tolong disampaikan. Oke, itu yang terakhir karena sudah habis di sini. Baik, intinya harus berani. Kayak sekarang nih mau jawabnya harus berani teman-teman. Nggak usah takut salah, yang penting mah berani untuk angkat tangan dan menjawab. Baik, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang pemberani. Sebagaimana Al-Barra bin Malik yang ia benar-benar rela berkorban untuk siapa? Untuk saudaranya seiman, apalagi sekandungan tadi. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.